Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baiklah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu meminta satu orang untuk membawa kita dalam doa sehingga segala proses kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ayo, siapa yang ingin berdoa? Ya, silakan maju. Ya, silakan duduk. Terima kasih yang sudah memimpin kita. Oke. Gimana? Ibu absen dulu ya. Ya, semuanya hadir atau tidak? Hadir. Hadir. Ada yang izin? Tidak. Semua hadir ya. Hadir ya, bagus. Kalian coba perhatikan slide di depan ini. Ya. Pertemuan kita sebelumnya kita pernah belajar tentang apa? Ikatan kimia. Oke, iya. Dalam ikatan kimia itu ada yang masih ingat tentang ikatan ion? Ada yang masih ingat tentang ikatan ion? Masih. Iya. Oke, coba satu orang berikan satu contoh tentang ikatan ion, Dimas. Ikatan ion, salah satu contohnya. NaCl. Ya, NaCl atau yang biasa kita sebut adalah garam dapur. Ya, benar sekali, garam dapur. Oke, garam dapur kalian pernah lihat atau tidak? Selalu gunakan di dalam rumah, pada saat masak, pada saat makan juga, ya. Kemudian ibu mau tanya, garam dapur itu biasanya atau kita larutkan di dalam air, kira-kira anak-anak menurut kalian garam dapur itu larut atau tidak di dalam air? Oke, betul sekali. Jadi garam dapur itu larut di dalam air. Oke, itu yang kita namakan atau merupakan contoh dari larutan. Contoh dari larutan. Jadi setelah kita campurkan garam dapur ke air dan kita aduk, kita masih bisa membedakan mana garam dan mana air atau tidak? Tidak ya? Ya, betul sekali. Jadi setelah kita campurkan garam ke dalam air, kita aduk, kita tidak bisa lagi pisahkan, oh ini garam, oh ini air, tidak lagi kan? Ya, nah itu merupakan contoh dari larutan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Oke. Ya, sebelum kita belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit, anak-anak sudah perhatikan gambar di depan? Ada yang tahu apa gambar ini? Isi gambar ini apa? Coba. Banjir. Ya, apa yang terjadi dengan banjir? Coba lihat lagi. Apa kira-kira selain banjir ini ada apa lagi? Rumah yang terendam. Ya, rumah yang terendam. Tiang listrik. Oke, betul sekali. Nah, mengapa pada saat banjir PLN itu selalu memadamkan listrik? Pertanyaan ini kita simpan dulu. Setelah ini baru kita jawab ya anak-anak. Ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit dengan tujuan pembelajaran kita. Ada sudah perhatikan depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini berdasarkan masalah yang dikaji, siswa mampu merancang pembuatan alat uji daya hantar listrik larutan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, siswa mampu melakukan pemeriksaan alat uji daya hantar listrik menggunakan larutan yang ada di lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya, saat ini Ibu akan membagikan kelompok ya anak-anak. Ya, kelompok pertama itu terdiri dari Anya, ya, Dimas, Ona, Jen, dan Ana Elsia. Silakan duduk per kelompok. Kemudian kelompok kedua Adelia, Delima, Iko, Elsa. Ibu minta satu orang masing-masing dari kelompok maju untuk mengambil LKPD-nya. Silakan. Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Sekarang masing-masing kelompok perhatikan. Di situ LKPD-nya. Silakan kalian baca langkah-langkah pengerjaannya. Ingat bahwa semua proses pembelajaran itu akan nilai, mulai dari sikap kalian, pengetahuan dan keterampilan Ibu akan nilai ya. Jadi Ibu minta untuk saling bekerjasama dengan baik,
disuruh untuk membuat apa di situ? Temukan di LKPD-nya. Sudah? Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca LKPD untuk menentukan pertanyaan dasarnya dari LKPD tersebut. Waktunya untuk pertanyaan dasar ini sudah selesai. Selanjutnya adalah apa? Mendesain pertanyaan proyek ya. Dari pertanyaan itu silakan mendesain masalah yang kalian temukan di LKPD itu apa? Silakan desain pertanyaan proyeknya dan ikuti langkah-langkah LKPD ini. Silakan. Oke, bagaimana anak-anak sudah tahu apa yang harus kalian lakukan saat ini? Sudah? Nomor 1 sudah? Sudah tahu apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah yang tadi di LKPD? Nomor 2? Sudah. Nomor 3? Sudah. Ya. Jadi silakan menyusun jadwalnya. Jadwalnya hari ini juga harus produk yang kalian hasilkan itu harus jadi. Silakan baca, ikuti semua langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Jika kalian temukan ada kendala-kendala, silakan bertanya kepada ibu. Aktivitas kendala yang kalian temukan, silakan bertanya sehingga ibu membimbing kalian. Ada pertanyaan? Bagaimana? Ada kendala lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan kepada ibu? Sudah kendalanya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, silakan dirangkai alat uji tersebut. Dari alat dan bahan yang sudah kalian siapkan, silakan dirangkai alat uji tersebut ya anak-anak. Bahan apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, silakan bersama kelompok merangkainya. Oke, untuk kelompok lain silakan perhatikan teman kelompokmu, kelompok 1 harus presentasikan. Baik teman-teman semua, dari yang kita lihat di sini bahwa larutan ini adalah larutan elektrolit karena larutan ini menghasilkan lampunya menyala terang dan memiliki gelembung udara. Sekian hasil presentasi kami. Oke, kita berikan tepuk Oke, silakan dari kelompok apa saja yang kalian gunakan sehingga alat-alat kayaknya dapat berhasil. Baik, pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan bahan-bahan yang kami gunakan. Yang pertama, di sini kami menemukan 3 baterai, 3 buah baterai. Isolasi warna hitam dan bening, kabel, 2 buah paku, dan lampu. Yang terakhir sebagai tempat yang ditaruh yaitu paku. Ada tanggapan balik, silakan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok 2.
hari ini kalian dapatkan dari proses pembelajaran ini. Oke, Anya coba bacakan rangkuman hari ini. Apa yang Anya dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Baik, dari kegiatan hari ini saya mengetahui bahwa dari hasil alat uji elektronik akan menemukan dua jenis lautan, yaitu lautan elektronik dan lautan elektronik. Ada yang mau tambah? Silakan. Dari Anya menemukan bahwa dari pelajaran hari ini Anya mengetahui bahwa ada yang namanya lautan elektrolit dan non elektrolit. Lautan elektrolit adalah lautan yang dapat menghantarkan arus, sedangkan lautan non elektrolit adalah lautan yang tidak dapat menghantarkan arus. Oke, iya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman. Gejala-gejala dari larutan elektrolit adalah rapuh lambung pada larutan dan lampu yang terang. Dan pada larutan non elektrolit adalah tidak ada sama sekali gelembung dan lampu tidak menyala. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita sudah belajar tentang menguji rangkaian alat uji elektronik yang sudah kalian rangkai sendiri hari ini, dan kita menemukan bahwa rangkaian itu kalian menguji dengan menggunakan beberapa larutan, dan kita menemukan bahwa elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dengan gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Dimas, elektrolit itu gejalanya bola lampu menyala terang dan banyak gelembung gas. Sedangkan non elektrolit tidak ada gejala sama sekali, bola lampu tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas. Oke, sekarang Ibu ingin menguji pengetahuan kalian dengan cara Ibu akan mengasih kalian soal untuk kalian kerjakan. Jadi siap dulu. Satu soal saja. Silakan yang sudah dibagikan soalnya silakan dikerjakan. Waktunya 4 menit. Soalnya 3 nomor saja. Jadi segala proses kegiatan kita hari ini Ibu menemukan bahwa kalian memang benar-benar anak yang mau belajar. Ada yang mau berusaha untuk merangkai alat uji dan memang berhasil elektrolit tersebut, karena alat uji elektrolit tersebut yang akan nanti kita pakai atau kita gunakan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan menguji lautan dari yang Ibu sudah siapkan LKPD-nya, dan alat uji elektrolit itu yang akan kita gunakan. Jadi Ibu akan memberikan tugasnya Ibu akan kirimkan lewat WA grup kita ya anak-anak. Tugas untuk dikerjakan di rumah minggu depan itu dikumpulkan. Bisa? Iya. Minggu depan itu sebelum kita belajar tentang larutan elektrolit atau kita menguji sifat-sifat daya hantar listriknya, kalian harus belajar terlebih dahulu. Dan juga rangkaian alat uji elektrolit itu juga Ibu minta untuk disimpan baik-baik, dan di minggu depan itu harus dibawa. Dan sebelum kita menuju pembelajaran kita hari ini, kita mengakhirinya dengan doa. Ibu meminta Dimas untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa. Oke, terima kasih banyak Dimas untuk doanya. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak anak-anak? Menyenangkan. Minggu depan harus lebih menyenangkan. Ya, selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.